Percayalah, jangan mudah berpaling kepada yang haram. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Maka ada istilah, kenapa ya selingkuhannya teh asa biasa-biasa aja dibanding aku yang sah. Selingkuh gak butuh cantik, selingkuh gak butuh menarik. Selingkuh itu hanyalah Allah tutupi saja nikmat pada yang halal karena sibuknya dengan yang haram. Sibuk dengan yang haram, ujungnya Allah cabut nikmat pada yang halal. Lihat istri jadi biasa aja, lihat istri jadi gak menarik. Karena di sini jin yang bernama Dasim yang suka mengganggu rumah tangga ingin menghancurkan rumah tangga itu kepada keburukan. Bunda, ada 3 I yang penting kita miliki di rumah tangga agar Allah jaga rumah tangga kita dalam kebahagiaan. 1, iman. Apa? Iman. Suami harus belajar meningkatkan iman. Istri juga harus belajar meningkatkan iman. Apa maksudnya? Suami dan istri dua-duanya harus serius mendekat kepada Allah. Rumah tangga itu seperti segitiga. Di tengahnya Allah, di kanannya suami, di kirinya istri. Kalau suami mendekat kepada Allah, istri mendekat kepada Allah, maka ketemu titik tengahnya yang menyatukan perasaannya untuk saling menjaga di antara keduanya. Saya percaya kalau suami yang punya iman, harusnya dia tidak mudah menyakiti hati istrinya. Dan kalau istri juga yang punya iman, dia akan belajar untuk menjaga dirinya sebagai istri yang pada akhirnya akan membentuk suaminya lebih hati-hati dalam melangkah. Yang kedua, I-nya adalah ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Maka pelajaran para istri harus disibukkan dengan ilmu. Kalau istri nggak sibuk dengan ilmu, maka istri akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Istri akan sibuk dengan prasangka-prasangkanya. Dan kita para suami harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki tidak sibuk dengan ilmu, maka dia akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Ujungnya terjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, I-nya adalah ikhlas. Rumah tangga harus belajar ikhlas. Ibu, ketika ibu ditanya kenapa harus jadi istri yang baik, jawabannya karena perintah Allah, bukan karena ingin menyenangkan hati suami. Karena tidak sedikit istri udah baik tapi suami gak baik sama istrinya. Ada yang begitu? Di sini ada gitu. Maka kita menjadi istri yang baik bukan agar suami baik, tapi kita jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Maka pertanyaan yang tadi disampaikan saya nggak tahu pasti ya, tapi biasanya luka itu akan terus ada. Apalagi luka pengkhianatan, luka perselingkuhan tidak mudah dimaafkan, betul? Tapi kalau boleh sedikit memberikan nasihat, semoga jadi bahan evaluasi, semoga jadi bahan muhasabah diri. Mungkin tadi yang bertanya lebih sibuk mempercantik diri tapi lupa memperhatikan hati suami. Sibuk bersolek, sibuk dandan, lupa ternyata di sampingnya ada orang yang lupa dia jaga, lupa dia perhatikan. Karena kan gitu biasanya, ibu saking sibuknya dengan diri sendiri lupa dengan pasangan. Betul? Maka sebelum ibu sibuk dibilang cantik sama orang lain, tanya sama pasangan, kamu suka nggak aku begini? Enggak, ya udah. Kalau enggak, ya udah. Berubah maksudnya gitu. Ibu tuh memperturutkan siapa selama ini kalau suami nggak suka, betul nggak? Maka nanti berhati-hati saat suami pamer yang sah, tapi ternyata menyembunyikan yang lain. Maka jangan bangga kalau suami itu bilang, nih istri aku yang paling
Hei, hei. Maka ini kalau boleh jujur ya, mungkin Bunda penasaran, mungkin jamaah penasaran, siapa sih istri Ahilman? Di sosmed pencarian yang paling banyak, siapa istri Ustadz Hilman? Alhamdulillah, saya bersyukurnya punya istri yang bukan istri yang mau tampil. Istri saya nggak punya sosmed, dia nggak pernah bikin A, bikin B, bikin C dan seterusnya. Satu sisi kadang kita butuh juga, tapi sisi yang lain saya bersyukur Allah jaga saya. Khawatirnya ujian saya justru datangnya dari situ. Maka ada adab yang paling baik kan, jangan terlalu mengumbar keromantisanmu di depan banyak orang, karena khawatirnya ada sebagian yang lain yang tidak menyukai apa yang kamu hadirkan. Sama kayak begini, ibu tidak boleh adabnya ya menceritakan tentang kekayaan di depan orang yang kekurangan. Sakit nggak? Sama, jangan terlalu mengumbar keromantisan di depan orang yang barangkali tak punya pasangan. Khawatirnya ada orang yang melihat keromantisan kita, sisi lain ada orang yang belum punya pasangan, merasa sakit perasaannya dengan ditunjukkan seperti itu. Kadang kita harus menyembunyikan nikmat yang Allah berikan, bukan karena gak bersyukur, tapi ingin menjaga diri agar Allah menjaga kita semua dalam kebaikan. Setuju atau tidak? Maka kalau mau romantis, silahkan di belakang layar, tidak harus menunjukkan kepada orang lain. Karena kadang orang yang terlihat romantis di sosial media justru, ya begitulah adanya. Justru boleh jadi dia sesuatu yang membuat kita tidak menyangka kalau hal itu terjadi pada dirinya. Syukuri pasangan kita di hadapan Allah. Syukuri pasangan kita dengan terus berbuat baik kepadanya, hanya untuk Allah, bukan untuk dibanggakan kepada manusia. Insya Allah. Bunda, apa yang biasanya membuat suami berpaling dari kita? Apa Bang Bodu? Apa Bu? Pengalaman kan? Apa yang membuat suami berpaling dari istrinya? Silakan yang pernah. Wajahnya. Jadi gimana? Suami berpaling ya wajahnya kan? Yo, satu wajahnya. Wajahnya. Yang kedua, hatinya. gimana? Oke. Yang ketiga, Itunya. apa? Kakinya. Bunda, izin ya, tanpa menggurui, tapi sejauh apa yang sering AA temui, kan Ahilman entah berapa banyak lah yang curhat, yang cerita bab yang sama gitu. Tapi kalau saya boleh menyimpulkan, ada dua sebab kenapa suami mudah berpaling dari istrinya. Satu, suami itu kehilangan kemuliaan atau kehilangan penghargaan dari istrinya. Gimana pun yang namanya laki-laki maunya dibanggakan, betul? Maunya dihormati, maunya dihargai, maunya seakan-akan dia adalah segalanya. Mungkin dia kehilangan itu di rumahnya. Saat dia keluar, dia bertemu dengan yang lain. Yang lain ini begitu memuliakan dia. Kan ibu izin ya, semakin lama kenal sama pasangan kan semakin kadang-kadang, mohon maaf ya, semakin kurang penghargaan sama pasangan. Kadang memudar. Udah tahu, ya enggak? Karena ibu udah kenal lama, betul enggak? Sedangkan yang baru kenal mujinya abis-abisan. Kamu tuh laki-laki yang paling ngertiin aku. Kamu tuh laki-laki yang bisa nyukupin aku. Nah, bab itu dia hilang dari istri sahnya. Betul nggak? Sok, ibu sudah puluhan tahun menikah. Sudah berapa kali ibu sekarang terhitung kayaknya muji suami? Jangan-jangan jarang. Tapi saat keluar, izin, di kantornya dia bos, di kantornya dia pimpinan, dia begitu dihormati, dihargai. Di rumah dia tak mendapatkan itu, di luar rumah dia mendapatkan itu. Ngerasa ini kebutuhannya aku cari selama ini. Pelajarannya,
jangan lupa muji suami. Didengar omongannya, didengar perintahnya, belajar taat, belajar patuh. Jangan ngerasa paling pinter, jangan ngerasa lebih pinter. Karena yang pertama alasannya kenapa bisa berpaling, karena suami kehilangan apa? Kemuliaan dan penghargaan. Dan yang kedua tadi alasannya karena suami tidak tercukupi kebutuhannya. Tapi AA juga gak mau nyalain istri. Kalau ada suami yang sering berpaling, memang karakternya juga begitu. Penyakit. Tabiat. Selingkuh itu penyakit. Berkhianat itu penyakit. Dan kalau penyakit, insya Allah ada obatnya. Betul gak? Maka isi yang jadi penyakit itu apa masalahnya? Tanya. Ternyata rumusnya rumah tangga itu 80% isinya ngobrol. Boleh jadi kenapa rumah tangga kita retak? Karena jarang ngobrol, kurang komunikasi. Sekarang lagi ngetren istilahnya serumah tapi tak sejiwa. Tinggalnya bareng, tidurnya bareng, tapi hatinya entah pergi kemana-mana. Hati-hati. Maka bunda belajar menyiapkan waktu untuk komunikasi dengan pasangan. Karena komunikasi itu adalah kunci. Communication is the key. Komunikasi adalah kunci. Kalau rumah tangga sudah kehilangan komunikasinya, maka separuh dari rumah tangga itu sedang kehilangan kebahagiaannya. Karena disitulah ada nikmat yang Allah titipkan kepadanya. Percayalah, jangan mudah berpaling kepada yang haram. Siapapun yang sibuk dengan yang haram, maka Allah akan cabut nikmat pada yang halal. Maka ada istilah, kenapa ya selingkuhannya teh asa biasa-biasa aja dibanding aku yang sah. Selingkuh gak butuh cantik, selingkuh gak butuh menarik. Selingkuh itu hanyalah Allah tutupi saja nikmat pada yang halal, karena sibuknya dengan yang haram. Sibuk dengan yang haram, ujungnya Allah cabut nikmat pada yang halal. Lihat istri jadi biasa aja, lihat istri jadi gak menarik. Karena di sini jin yang bernama Dasim yang suka mengganggu rumah tangga, ingin menghancurkan rumah tangga itu kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin.